Cerita Hati, sebelum kita lanjutkan cerita hatinya Gisel dan juga Dr. Boyke, saya ada sedikit informasi penting untuk Anda bahwa ternyata angka kematian ibu yang melahirkan yang tertinggi itu terjadi di Jawa Barat. Oh. Beritanya Sukabumi lagi, aduh. Sukabumi Gusti, aku kita kunaon atuh Sukabumi, ya. Ya, nih dia nih. Jadi ternyata berdasarkan laporan rutin Program Kesehatan Ibu tahun 2013 yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata Jawa Barat menduduki angka kematian ibu yang tertinggi, yaitu 765 kasus kematian ibu di Jawa Barat dari total 5.019 kasus. Wow. Dan selain Jawa Barat, ada pula daerah lainnya yang menyumbang setengah kematian ibu, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara dan Banten. Akibat dari apa ya hal ini? Penyebabnya itu karena pendarahan yang dialami saat persalinan. Lalu ada juga hal yang lain yaitu infeksi sebanyak 22%, hipertensi, dan lain-lain sebanyak 27%. Jumlah kelahiran pada ibu berumur di bawah 20 tahun juga cukup tinggi yaitu 47%. Jadi mungkin angka kematian ini karena di bawah usia 20 tahun ini juga menjadi suatu hal penyebab yang rentan ya dok ya? Ya, betul. Di bawah Kenapa 20 sih, Dok? tahun ya? Jadi kematian itu perdarahan, infeksi, dan eklamsi Infeksi, atau keracunan itu ya, yang itu ya? hipertensi, Ya. ya hipertensi pada kehamilan. Dan memang paling banyak itu adalah mereka-mereka yang menikah dengan yang hamil dengan risiko tinggi, yaitu kalau hamil di bawah usia 20 tahun, ya. Risiko tinggi, risiko karena secara kejiwaan maupun secara anatomi belum terlampau matang. Untuk Ya, proses sehingga kehamilan ya. apalagi kalau sampai hamil di bawah usia 17 tahun. Wow. Yang paling banyak menyumbang tuh kalau hamilnya di bawah 17 tahun. Ya, rahim panggulnya belum sempurna terbentuk Betul. sehingga banyak mengalami kesulitan persalinan, kemudian secara kejiwaan juga dia belum Belum matang. siap. Nah, jadi terjadi juga angka itu naik untuk terjadi preeklamsi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, bengkak, dan protein urea. Itu Iya. pasti pada orang-orang yang di bawah 17 tahun hamilnya. Baik. Dan di Jawa Barat, Sukabumi teh ya, Iya. Pan, Mohon. kalau nikahkeun teh Pan di bawah 20. Mohon. Semakin Di cepat atas semakin 20 sudah baik di bawah gitu. disebut PT perawan tua. Masa sih? Di Sukabumi mah Jadi gitu. banyak jakem di Sukabumi tehnya, janda kembang Ya lala. Allah, Ya, jago. mungkin ada yang mau ditanyain, Ya. Gisel boleh loh bertanya atau Saya enggak? mau Akbar? nanya Apa nih, ya? Bapak dokter. Jadi kalau kita sudah di rumah sakit, istri kita di rumah sakit, segala keputusan tindakan dokter kan kadang membutuhkan persetujuan dari suami. Ya. Nah ini antara pilihan kita harus memilih antara sesar atau normal itu Sesar. 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 Operasi Sesar. seksil sesar. Itu bagaimana? Ini harus normal atau ini harus sesar? Ini batasannya atau gejala-gejala apa yang untuk ngambil tindakan itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya proses persalinan itu di seluruh dunia 85% adalah normal. Ya, kecuali yang 15% yang kita sebut dengan partus patologis itu dengan operasi sesar. Nah, tapi sekarang ini banyakkan orang inginnya instan, nggak mau lagi melakukan persalinan normal karena dianggap nanti pokoknya saya mah demi suami biar disayang Tetap suami on gitu ya. juga tetap jadi tetap tetap tidak daerah di berubah, situnya gitu. tidak dilewatin kepala. Sebenarnya tuh nggak ada beda. Setelah diteliti itu sebenarnya mau sesar mau apa daerah vagina sih tetap bagus. Balik-balik lagi Balik-balik ya, lagi. Karena setelah nifas itu asal dia senamnya bagus dia akan balik. Nah kalau disuruh pilih nomor satu harus normal dulu. Kecuali kalau yang panggulnya sempit, bayinya besar. Kemudian juga letak ari-arinya di bawah, letaknya sungsang, ya. Ataupun ada gawat janin. Itu semua baru ada tindakan indikasi sesar. Ya, jangan juga memilih tanggal. Saya mau disesar tanggal segini. Oh, iya, Nah itu betul, juga betul. banyak sekarang Dok, tuh. Saya Iya, pernah iya. ngalamin nih ketika saya melahirkan itu, saya akhirnya tadi mau normal, tapi kemudian karena kontraksinya udah dari jam 1 pagi sampai jam 5 sore dan ketuban sudah pecah, akhirnya diputuskan sesar. Apa karena ketubannya sudah pecah diputuskan sesar padahal masih bisa ada pembukaan? Karena pembukaannya berhenti di 6 dok. Ya, Enggak buka-buka biasanya lagi. kalau Oh. sudah pembukaannya 6, kemudian Ketubannya udah ketubannya pecah. pecah, kita langsung induksi sintosinon. Ya, Biasanya udah. dikasih ini. Kalau itu juga masih belum ya udah sesar. Oh, Kita kasih gitu kesempatan. keputusannya, Kita iya. kan ada yang namanya partogram. Partogram itu adalah semacam grafik ya di dalam untuk merencanakan apakah partus ini bisa normal atau tidak. Ya, ya. Kalau partogram itu sudah melewati masa-masa yang patologis pusat terlewat, maka kita putuskan. Putuskan. Itu sebenarnya data yang paling valid ya untuk Betul. menentukan liability daripada rumah Betul. sakit. Apakah
layak pasien ini disesar atau enggak. Lihat partogramnya. Kalau partogramnya memang sudah kemana-mana, sudah panjang, betul. memanjang, ya kita harus sesar. Itu saya jadinya gini dok, aduh tahu begitu mah tadi tes sesar aja ya. Nah, Udah langsung itu nggak mules boleh. dua kali, bayar Itu, dua kali. Udah ngikutin mules-mules jadi Ya, dua dan kali. ada penelitian yang menunjukkan ya Teh Desi, itu bahwa persalinan dengan normal itu bayinya itu sudah dari mulai lahir sudah mulai berjuang. Iya. Dia harus pelan-pelan sehingga katanya otak-otak dan adrenalinnya lebih terpacu. Terbantuk Mereka ya. biasanya fightingnya, Iya. ya survive-nya dia ketika dia lahir nanti sebagai anak itu lebih baik dibandingkan dengan yang lahir Sesar. sesar. Angkat Itu gitu. Pantogram penelitian itu di berapa Amerika. lama pantauannya dok? Kalau saya kan waktu itu jam 1 pagi sampai jam 5 sore tuh. Ya, berarti kita ada biasanya partogram itu kita akan lihat setiap dalam 6 jam itu sudah terjadi kemajuan atau tidak. Iya. Dan kita juga tidak bisa partogram itu lakukan dulu pemberian infus. Ya. Kalau juga dengan pemberian infus tidak Nggak, lahir juga ya, baru sesar. baru sesar, Jadi gitu ada stepnya. Oh, tadi kan Gisel sempat bilang, Gisel mah mau terserah deh mau Iya. normal atau mau sesar gitu. Ini setelah tahu bahwa ternyata keputusan untuk kalau sesar itu bisa karena ada normal hal-hal aja yang ya, berarti tidak ya. diinginkan terjadi itu. Iya. Setelah itu tahu gimana nih saya? Kalau bisa normal Ya, sih ya normal. memang Dan ya. cari dokter yang sabar ya, jangan Iya, terlalu iya. penuh pasiennya. Karena kalau terlalu penuh juga kadang-kadang mereka Jadi itu buru-buru lebih jadi diburu-buru ngasih daripada dia ini. ini Apalagi sarannya takut ya. kan, Iya. ini artis nih nanti kalau ada apa-apa gua bisa disu, bisa apa ya kan. Jadi juga cari yang sabar. Biasanya dokter-dokter yang lebih tua tuh lebih sabar ya, sehingga lebih bisa menunggu untuk operasi. Ketika untuk melahirkan, lahir normal. ketika melahirkan, apalagi ini melahirkan normal, peran seorang suami Oh, itu seperti sangat apa? Nih, posisi saya di mana nih? Sangat nih. Jadi ketika melahirkan kita biasanya suaminya bilang suaminya masuk ya. Nah suaminya megangin tangannya. Terus Masuk ketika mana nih, dia Dok? sakit masuk ke dalam Masuk ruangan. dalam. ruangan. Ini Ruangan ya. persalinan nggak apa-apa. Nggak Dia pakai muat. baju, biasa pakai baju operasi, ganti sendalnya, baku pakai baju yang steril, dia pegangin ini. Nah di situ kan nanti dokternya bilang, jangan dulu ngeden, jangan dulu tarik. Nanti suami yang tarik nafas, tarik nafas, jangan ngeden dulu. Nah terus pas dia itu udah kelihatan, nah dia kasih semangat tuh lihat mah, tuh udah kelihatan di kepalanya, ayo dorong. Nah itu berarti dia menambah motivasi. gitu. Sama Dan bagian di rasa cakar-cakar ya, Dok. sayang suami kepada istri akan bertambah pada saat itu karena dia melihat proses perjuangan Tapi dok, persalinan yang tersebut. katanya ada beberapa pria yang jadi trauma Enggak akan juga itu, persalinan, terus jadi nggak mau berhubungan berapa lama gitu tuh Enggak bener nggak sih dok? juga. Ya biasanya sih sepanjang selama ini pengalaman ya dengan pasien-pasien sih mereka umumnya sih makan senang melihat proses persalinan. Bahkan Bangga ada ya. beberapa minta divideokan Ya. prosesnya. Itu kalau yang nggak mau itu biasanya dia itu cuman mau enaknya, nggak mau anaknya. Ya, makanya. Kan Iya, biasanya bener, kalau bener, istri tuh, yang istri, waktu itu saya kan nungguin istri saya tuh, Oh, melahirin. Istri saya nangis di ruang operasi, ya kan? Terus? Saya nangis di ruang kasir. Iya, bayar. Kenapa nanti si dua kasih biayanya mahal? Ya kalau berbicara tentang kesehatan mental, saya juga ingin tahu persiapan seperti apa sih yang dilakukan dari sisi keagamaan yang dilakukan oleh seorang Gisel yang satu ini ya, dan juga cerita hati dari Anda pemirsa. Tetap bersama saya di sini di Cerita Hati.